Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Rahmawati dari kelas A320 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NPM 201446000096. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, makna multikulturalisme. Multi yang artinya banyak dan kultur berarti budaya. Sehingga multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Multikultural merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian tanpa ada konflik dan kekerasan meski di dalamnya ada kompleksitas perbedaan. Yang kedua, makna masyarakat madani. Makna masyarakat madani yaitu sebuah masyarakat demokratis di mana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya, di mana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreativitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, makna persatuan dan kesatuan. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah, sehingga persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak atau beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Adapun makna persatuan dan kesatuan antara lain, satu, kerap berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang kedua, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, macam-macam asas-asas pemerintahan daerah dan pengertiannya. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus atau mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, atau dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada pemerintah daerah. Maksudnya pemerintah desa. Yang kelima, makna keadilan dan keterbukaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil mengandung pengertian bahwa suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Keadilan dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan yang berdasar kewenangan atau tindakan yang didasarkan pada norma-norma. Keterbukaan adalah perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain, atau bisa pula dikatakan bahwa keterbukaan merupakan suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas. Yang keenam, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari 4 alinea. Keempat alinea tersebut merupakan gambaran perjuangan, cita-cita, dan tujuan negara Republik Indonesia. Bagian pembukaan begitu penting karena tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 sangat penting keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, makna peduli lingkungan. Peduli lingkungan adalah
suatu bentuk kesadaran manusia terhadap lingkungan di mana manusia akan menjaga dan merawat lingkungannya itu karena sadar akan pentingnya lingkungan bagi kehidupannya. Yang ke-8, makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh para pemuda-pemudi Indonesia dengan menyatakan janji satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Makna Sumpah Pemuda antara lain, yang pertama, memaknai rasa cinta kepada tanah air. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Yang kedua, menekankan rasa bangsa akan bangsa Indonesia. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini, bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal, tanpa pemahaman bahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal itu juga berpengaruh pada integrasi dan nasionalisme. Yang terakhir, yang ke-9, makna hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang nyaman, tentram, dan damai, saling menyayangi dan menghormati antar sesama manusia tanpa membeda-bedakan antar manusia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.